Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Sri Mawar Handayani, BP 170441. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswi yang berkuliah di Sumatera Barat, tepatnya di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang atau biasa dikenal dengan UPI YPTK Padang. Nah, di UPI saya berkuliah yaitu di Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini saya diminta oleh salah satu dosen sistem kombinasi saya, yaitu Bapak Muhammad Hafiz, Eskom Mkom, untuk menjelaskan suatu metode yang kita pahami di dalam sistem pakar. Nah, sebelum saya menjelaskan metode apa yang saya pahami, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu sistem pakar atau sistem berbasis pengetahuan. Nah, sistem pakar itu adalah suatu sistem pengetahuan manusia yang telah dituangkan atau yang telah disimpan di dalam bentuk komputer untuk penyelesaian suatu permasalahan yang nantinya akan membutuhkan suatu pakar atau suatu ahlinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode yang saya pahami. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, metode itu ada metode forward chaining dan juga metode backward chaining. Nah, saya akan menjelaskan mengenai metode backward chaining yang saya pahami. Yaitu, metode backward chaining itu apa? Nah, saya akan memberitahukan metode backward chaining itu adalah suatu metode yang kebalikannya dari metode forward chaining. Apa yang dimaksud seperti itu? Nah, maksud saya di backward chaining ini dimulai dari sebuah hipotesis dan menggunakan suatu fakta serta data yang nantinya akan memungkinkan kebenaran suatu hipotesis tersebut. Sedangkan forward chaining yaitu menggunakan suatu data atau fakta yang nantinya akan dijadikan sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, backward chaining ini sering disebut dengan goal driven. Nah, biar teman-teman lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan suatu contoh yang telah saya bikin sesuai dengan pengetahuan saya. Yaitu contoh soalnya, ini contoh soal yang telah saya siapkan. Nah, di sini contoh soalnya backward chaining. Sebentar, saya akan jelaskan. Nah, di sini ada soalnya yaitu penyakit tumbuhan H disebabkan oleh beberapa gejala, yaitu gejalanya sudah ada di dalam rule yang telah diketahui. Nah, itu ada gejala A, B, C, D, E, F, G, H, serta I. Nah, gejala-gejala tersebut nantinya akan kita konsultasikan kepada si pakar. Nah, setelah itu pakar akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menyimpulkan gejala apa yang lebih tepat untuk penyakit tumbuhan H ini. Nah, untuk gejalanya itu ada A dan juga D. Ini untuk gejalanya ada A dan juga D. Baik. Nah, untuk pertanyaannya, apakah benar si penyakit tumbuhan H ini mengalami penyakit tersebut? Nah, saya akan menjelaskan. Nah, di dalam backward chaining itu dibutuhkan database. Kita membutuhkan suatu database. Lalu kita bikin di sini goals. Nah, karena dia merupakan backward chaining, maka kita menggunakan stack atau antrian. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, di sini karena goalnya ini H, maka H ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam stack. Baik, H kita masukkan ke dalam stack. Nah, lalu kita cari di sini H. H untuk H di sini yaitu membutuhkan C dan juga F. Nah, kita membutuhkan C dan juga F. Nah, karena C dan juga F kita cari sini tidak ada, maka kita masukkan C dan F ke dalam antrian. Nah, setelah itu kita fokus kepada F. Nah, untuk F yaitu ada D, I, dan juga G. Kita lihat di dalam database apakah ada. Nah, untuk D itu ada di dalam database. Maka untuk D kita acukan saja.
Nah, lalu ada I dan juga G tidak ada dalam database, maka kita masukkan I dan juga G di dalam stack atau di dalam antrian. Nah, selanjutnya kita lihat G. G itu membutuhkan A dan juga D. Nah, A dan juga D ada di dalam database, maka di sini stacknya ini dicoret. Nah, di sini karena saya pakai papan tulis, maka saya hapus saja biar lebih mempermudahkan. Nah, saya hapus, maka yang G tadi kita pindahkan ke dalam database. Baik, telah dipindahkan ke dalam database. Nah, langkah selanjutnya kita fokus kepada huruf terakhir, yaitu huruf I. Nah, I di sini membutuhkan huruf E, B, karena dia OR maka harus memilih antara B atau A yang ada di dalam database. Maka di sini kita lihat A ada di dalam database, maka kita acukan A, berarti kita masukkan si E ke dalam antrian. Oke, si E sudah berada di dalam antrian. Baik, kita lihat lagi si E. Untuk E supaya masuk ke dalam database, dia membutuhkan huruf C, sedangkan C tidak ada dalam database. Maka karena C tidak ada dalam database, sedangkan C juga berada di dalam stack, maka tidak bisa dilanjutkan. Kita lanjut kepada huruf I. Nah, huruf I kita lihat di sini, I itu E, membutuhkan E, B, atau A. Nah, sedangkan E juga berada di dalam stack, maka kita acukan dan kita lanjut kepada huruf F. Nah, kita lihat F di sini. Kita lihat F. Baik, F ada huruf D, I, dan juga G. Nah, ada G, berarti kita masukkan si D di dalam D ada I, G. Maka tidak bisa juga karena karena tidak terpenuhi syaratnya, maka kita lanjut kepada C. Nah, kita lihat C di sini. C ada A dan juga G. A dan G itu ada dalam database, maka bisa kita coret si C atau kita hapus. Kita hapus si C, kita masukkan si C di dalam database. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita balik lagi ke E. Nah, kita balik lagi ke E. Kita lihat kembali E. E itu syaratnya harus ada C di dalam database agar si E keluar dari antrian. Nah, si E kita lihat si C, berarti si C ada dalam database, maka si E sudah memenuhi syarat, maka kita hapus dan kita pindahkan si E di dalam database. Baik, si E sudah berada di dalam database, maka kita fokus ke si I. Nah, kita lihat I. Untuk I itu harus ada E, B, atau A. Kita lihat sudah ada, berarti memenuhi syarat. Berarti kita hapus si I karena sudah memenuhi syarat. Kita pindahkan si I ke dalam database. Nah, kita lihat si F. Si F itu harus ada huruf D, I, dan G. Sudah ada semua di dalam database, maka si F juga sudah memenuhi syarat. Maka si F kita pindahkan di dalam database. Nah, sekarang tinggal si H yang masih ada atau yang masih berada di dalam antrian. Kita lihat si H. Ini syarat H harus masuk ke database, yaitu harus ada C dan juga F. Nah, untuk C dan juga F itu sudah ada, maka kita masukkan si H di dalam database dan di dalam antrian itu sudah selesai dan sudah tidak ada lagi di dalam antrian. Nah, berarti kesimpulan telah diambil bahwasannya penyakit tersebut memang diderita oleh tumbuhan penyakit H. Baik, mungkin jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak, karena hanya segitu pengetahuan saya. Mungkin saya akan mendalami lagi untuk ujiannya besok. Baik, terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Jika ada kesalahan nanti, bisa kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.